Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ngelistrik.com. Di video kali ini saya akan coba menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Karena sesi video kita kali ini adalah sesi Q&A atau tanya jawab ya dengan tema fase netral dan ground. Dan pertanyaan pertamanya adalah sebagai berikut. Oke. Dari Andrinaldi, Bang, bedain kabel fase dan netral di stop kontak dong. Kemudian dari Pendi Lincua, menanya bro, kebetulan saya baru mau belajar pasang saklar ganda di halaman rumah. Cuman saya takut nanti salah sambung, soalnya saya belum tahu mana kabel netral dan kabel fase dari PLN. Nah, gimana cara mengetahui kabel netral dan kabel fase dari PLN? Kemudian dari Kristianto, Bang, kabel netral yang dimaksud itu kalau di tes pen nyala atau tidak nyala? Nah, intinya adalah dari pertanyaan teman-teman tadi ya. Jadi teman-teman tadi itu banyak yang belum tahu ya gimana sih cara ngebedain kabel fase netral dan ground di instalasi listrik di rumah, dan di sini saya akan coba jelaskan sedikit ya melalui simulasi. Nah, jadi instalasi listrik yang di dalam kotak itu adalah gambaran instalasi listrik di rumah teman-teman. Ya, ini dari trafo tiang ya, dari sumber listrik ya, kita anggap trafo tiang. Kabel fase dan netral masuk ke WH meter MCB box ya. Kemudian di sini ada stop kontak ya. Seperti biasa, di sini adalah simbol dari grounding, netral di trafo juga di groundingkan. Nah, untuk mengetahui mana kabel fase, netral, dan ground, itu caranya adalah ini saya contohkan di stop kontak ya teman-teman. Itu caranya kita harus pegang testpen dulu ya. Alatnya seperti ini ya. Ujung testpen kita pegang. Kemudian kaki kita itu harus menyentuh lantai ya, atau menyentuh ground ya, seperti ini. Boleh pakai alas kaki, boleh tidak ya. Tapi diupayakan lantainya atau groundnya itu kering ya. Kemudian ya si testpen ini kita arahkan ke lubang stop kontak. Jika kita arahkan ke lubang stop kontak dan indikatornya itu tidak menyala, maka itu adalah kabel netral. Dan kalau misalkan indikatornya menyala ya, yang ini ya teman-teman, maka lubang tersebut tersambung ke kabel fase. Sedangkan untuk kabel groundingnya adalah ini ya teman-teman ya, yang lempengan tembaga yang menonjol ya, yang ini. Nah, kalau kita buka ya bagian dalam dari si saklar ini ya, warna merah ini kabel fase tersambung ke lubang stop kontak kiri, warna biru kabel netral ke lubang stop kontak kanan, sedangkan kabel warna hijau atau kabel ground itu terhubung ke lempengan yang warna kuning ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan tema yang kedua, itu dari Muhammad Haikal. Mas bro, tegangan ground netral di rumah saya ada 2 volt lebih, itu aman atau enggak? Ya. Jadi, maksud dari pertanyaan Mas Haikal tuh seperti ini ya teman-teman ya. Ya, jadi misalkan di rumah teman-teman ya, tegangan antara netral dengan ground itu ya ada tegangan sekitar 2 volt ya. Jadi ibaratnya di stop kontak ya, kalau misalkan kita pakai multimeter digital ya, misalkan ini kita arahkan ke selektornya, kita arahkan ke voltase ya. Ini ada 0 volt, artinya belum terhubung kemana-mana. Kalau misalkan kita hubungkan ya, yang ground ya, yang ini, ground dan netral, dia ada tegangan 2 volt ya. Standarnya kan seharusnya si ground yang ini ya teman-teman, yang lempengan tembaga yang menonjol, itu kan dihubungkan ke tanah, yang kabel warna hijau ini. Ya, artinya ada referensi tegangan 0 volt, sedangkan di netral itu juga di trafo dihubungkan ke tanah ya. Seharusnya kalau kita ukur ya, beda potensialnya harusnya ya 0 volt dengan 0 volt ya 0 volt seharusnya. Ya, di sini ada tegangan 2 volt antara netral dan ground ya. Pertanyaannya adalah apakah itu aman dan apakah itu wajar ya kan? Kalau misalkan yang ditanyakan adalah apakah aman bagi tubuh manusia ya, seharusnya 2 volt itu aman ya. Karena di fuel sendiri itu tegangan yang aman bagi manusia itu adalah 50 volt AC ya, untuk AC 50 volt ya. Karena instalasi listrik di rumah kita AC, ya berarti acuan kita adalah tegangan AC ya. Di fuel itu 50 volt ya. Cuman itu kalau kondisinya kering. Kalau kondisinya basah ya seharusnya harus di bawah 10 volt ya. Seperti itu ya teman-teman. Karena kalau kondisinya basah, resistansinya berkurang, maka dia harusnya bisa naik ya walaupun tegangannya kecil ya. Saya pernah bikin video tentang hal tersebutnya. Nanti linknya ada di pojok kanan atas video ini. Nah, oke, jadi sebenarnya tegangan 2 volt ini ya aman sih kalau bagi tubuh manusia. Ya. Cuman kalau bagi peralatan listrik ya, itu beberapa peralatan listrik seperti ada yang sensitif ya, seperti peralatan listrik di server, terus ATM ya. Itu ada beda potensial 1 volt aja bisa rusak komponen di dalamnya. Cuman ya karena
pembahasan kita lebih ke instalasi listrik rumah ya. Seharusnya 2 volt itu juga aman bagi peralatan listrik di rumah teman-teman ya. Jadi aman bagi tubuh manusia ya, juga aman bagi peralatan listrik teman-teman ya. Nah, mungkin akan ada pertanyaan lagi nih. Kenapa sih ada beda potensial antara si netral ya dengan si ground yang ada di rumah ya, padahal dia sama-sama ditanahkan kan. Harusnya sama-sama 0 volt, nggak ada beda potensial ya. Ini disebabkan karena ya, seperti ini ya teman-teman, saya akan coba simulasikan juga. Ya, misalkan ini tadi ya, instalasi listrik di rumah, ini saya simbolkan dengan stop kontak aja, kabel fase, kabel netral, netral digroundingkan ya. Artinya di sini harusnya ada referensi tegangan 0 volt. Terus juga di sini di stop kontak ya, ada arde atau ada grounding ya, atau ada earthing yang ditanahkan juga. Aturan di sini 0 volt, 0 volt, nggak ada beda potensial ya. Cuman karena jarak antara trafo ya dengan instalasi listrik di rumah ya, dengan titik di stop kontak ini cukup jauh ya. Makanya ada yang namanya drop voltage ya, atau turun tegangan ya. Nah, misalkan gini teman-teman ya. Kita tahu bahwa si kabel arus yang misalkan gini, langganan listrik di rumah teman-teman tuh misalkan 2200 VA atau 10 ampere ya. Nah, misalkan di fase ada arus 10 ampere, maka arus di netral juga akan ada arus 10 ampere ya. Ya, jadi kalau di fase 10 ampere, di netral 10 ampere ya, artinya arus fase dengan netral sama ya kalau tidak ada kebocoran listrik. Nah, selain itu, setiap kabel itu punya resistansi juga ya, punya tahanan di dalam juga, tahanan di dalam kabelnya. Nah, karena jaraknya jauh ya, rata-rata itu tahanannya ya nggak gede sih, dari 0,2 sampai 0,5 ya, seperti ini. Kita anggap aja resistansi di kabel netral ini 0,2 ohm ya. Artinya ya, ketika si arus ini melewati si kabel netral, di sini ada drop voltage. Besarnya adalah ya sebesar 10 ampere kali 0,2 ohm atau 2 volt ya. Di sini ada beda potensial 2 volt. Kalau titik di sini 0 volt ya, maka karena dia jaraknya jauh, terus juga ada resistansi di dalam ya kan, dalam kabelnya, maka titik di sini tidak menjadi 0 volt lagi, tapi menjadi 2 volt ya. Artinya ya, titik di sini 2 volt, di sini 0 volt, di sini 0 volt. Makanya ketika kita ukur kabel netral dan ground ada beda potensial 2 volt ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini ground, ini netral, ada beda potensial 2 volt ya. Walaupun sama-sama ditanahkan ya. Yang satu ditanahkan di dekat rumah, yang satu ditanahkan di ujung ya, di ujung trafo. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang ketiga dari Ronald Akbar Saiful. Bos, cara mengetahui grounding terpasang atau tidak itu gimana ya? Nah, mungkin maksud pertanyaan dari Mas Ronald itu saya tahu bahwa detailnya adalah, misalkan gini ya. Misalkan teman-teman ya baru pindahan rumah atau baru menempati rumah yang baru ya, teman-teman nggak ngedesain dari awal instalasi listriknya gitu kan. Nah, biasanya kan instalasi listrik itu tertanam di dalam tembok dan tersembunyi di atas plafon, makanya teman-teman nggak tahu nih di dalamnya nih si stop kontak ini ya, si lempengan bus ini tersambung sama kabel netral nggak? Kemudian kabel netral itu ditanahkan nggak? Artinya bahwa si lempengan tembaga ini apakah tersambung ke tanah ya, untuk keselamatan kita dari bahaya kesetrum ya. Nah, cara untuk mengetesnya adalah sebagai berikut ya, ada beberapa metode. Sebelumnya kita harus pastikan dulu mana kabel fase netral dan ground ya. Kalau yang ground ya, sambungan ground udah pasti yang ini, yang lempengan tembaga. Sedangkan untuk kabel fasenya kita coba pakai testpen ya. Misalkan ini sebelah kiri testpennya indikatornya menyala, berarti sebelah kiri fase, sebelah kanan netral ya. Nah, metode yang pertama kita pakai KWH meter analog ya, seperti ini. Ya, di KWH meter analog ya kita arahkan selektornya ke voltase seperti ini ya. Kemudian ya, si stick dari multimeter ini, ini multimeter ya teman-teman. Si stick dari si multimeter ini kita arahkan ke fase dan ke lempengan ground ini ya teman-teman, seperti ini. Set, ya kan. Satu ke fase ya, tadi kita udah tes pakai testpen, ini fase ya. Satu lagi ke ground. Kalau misalkan ya jarumnya bergerak ke arah kanan seperti ini, artinya si lempengan besi ini sudah tersambung dengan ground yang ada di tanah ya. Artinya si stop kontak ini sudah tersambung ke ground ya. Itu metode yang pertama. Metode yang kedua, kita bisa pakai multimeter digital ya. Kasusnya caranya sama juga ya. Ini si selektor kita arahin ke voltase ya. Di sini muncul tegangan 0 volt, terbaca tegangan 0 volt karena belum disambungkan.
Ketika kita sambungkan ke kabel fase dan ke lubang stop kontak yang fase dan juga ke lempengan tembaga ground seperti ini ya, maka dia akan harusnya ya, kalau groundnya ini terpasang ke tanah ya, maka di sini akan terbaca tegangan 220 volt ya. Dan atau dengan kata lain ya, ini sudah ada groundingnya ya teman-teman ya, yang di dalam tembok ya dan tersambung ke tanah. Nah, metode yang ketiga ya, kalau kita nggak punya multimeter analog atau multimeter digital, kita bisa pakai lampu ya, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini lampu, fitting lampu ya, di fitting lampu kita tarik dua kabel ya. Jangan lupa teman-teman, kabelnya ini harus dilapisi sama isolasi juga ya teman-teman ya. Jangan dikupas isolasi kabelnya, yang dikupas yang di ujungnya aja, yang di ujung ke fitting dan yang di ujung sini yang nanti akan kita masukkan ke stop kontak ya. Nah, salah satu kabel kita masukkan ke lubang fase dan satunya lagi ke lempengan ground seperti ini ya kan. Kalau dia menyala lampunya, maka sudah bisa dipastikan bahwa lempengan besi ini terhubung ke ground ya, yang nantinya dia akan dihubungkan ke tanah juga ya. Artinya ground terpasang dengan baik di instalasi listrik di rumah teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan ya, si lampu ini dapat menyala hanya dengan mengambil satu kabel dari PLN, yaitu kabel fase, dan juga satunya lagi itu bukan kabel netral, tapi kabel ground atau kabel yang dihubungkan ke tanah ya. Secara sederhana itu dapat digambarkan seperti ini. Nah, kondisi seperti ini sama banget ya dengan pertanyaan tema yang keempat, yaitu dari Mas Riyadi ya. Pertanyaannya seperti ini. Mas bro, kalau instalasi listrik di rumah saya ambil arus fase, sedangkan netralnya nggak saya ambil dari PLN, tapi saya buat sendiri pakai besi ke tanah, apakah bisa? Karena lampu saya sering berkedip kalau nyalakan alat listrik yang voltnya besar ya. Mungkin maksudnya alat listrik yang wattnya besar ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman melakukan hal ini akan sangat bahaya ya teman-teman ya. Walaupun prakteknya banyak yang mencontohkan, terutama pada zaman dahulu kala ya, sebelum ada KWH meter double sensor ya. Biasanya tujuannya mau pakai listrik gratis ya teman-teman. Cuman kalau si Mas Riyadi ini kan tujuan akhirnya supaya ya lampunya itu nggak sering berkedip ya ketika menyalakan alat listrik yang wattnya besar ya kan ya. Tapi sebenarnya solusinya tuh bukan malah menjadikan kabel netral menjadikan kabel ground sebagai kabel netral ya, dan kabel netralnya diputus ya, bukan itu solusinya. Karena biasanya kalau lampu berkedip ya, bisa jadi karena voltase dari PLN itu berkurang ya. Analisanya banyak ya, salah satunya karena voltase dari PLN mungkin aja emang berkurang ya, karena tempat si Mas Riyadi ini jauh dari trafo atau dari gado, atau juga karena ada kabel yang kendor ya, baik di KWH meter ataupun di instalasi listrik, atau juga karena memang kurang daya, ataupun misalkan karena instalasi atau karena kabelnya ya, kualitas kabel yang ada di instalasi listrik Mas Riyadi itu mungkin aja buruk gitu kan, sehingga ya ini jadi solusinya itu bukan malah menjadikan ya kabel netral ya, malah digroundingkan ya, itu nggak menyelesaikan masalah ya, ini malah menimbulkan masalah baru ya. Yang pertama ya, bisa jadi siapa tadi namanya, Mas Riyadi ini bisa kena denda PLN ya karena ada pelanggaran di situ ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua ya, ini yang paling penting ya, dari sisi safety-nya ya, ini akan sangat bahaya banget ya, karena dengan melakukan hal seperti ini itu bisa terjadi kebakaran ya kan. Ya. Terus selain itu juga ya bisa menyebabkan alat listrik ya rusak itu. Terus yang paling penting juga adalah bisa menyebabkan kematian ya. Saya ada contoh kasus ya, saya mau ceritain sedikit ya tentang kejadian seperti ini ya, maka supaya teman-teman nggak melakukan hal ini. Ya, contohnya gini, ada di suatu perkampungan gitu kan, dia melakukan hal seperti ini ya teman-teman ya, seperti yang tadi saya sebutkan di awal. Jadi yang diambil dari PLN itu kabel fasenya doang ya, sedangkan kabel netralnya itu tidak disambungkan ke peralatan listrik ya rumah tangga ya. Jadi kabel netralnya dia langsung tanahin seperti ini ya. Terus dengan bantuan oknum-oknum yang ngerti listrik ya, akhirnya tagihan listriknya benar-benar berkurang gitu kan, jauh berkurang lah. Nah, namun ya karena kita tahu ya ini kan berarti nggak sesuai standar ya, artinya dia nggak melewati proteksi-proteksi yang ada di PLN, baik yang ada di trafo, di KWH meter, di tiang PLN dan sebagainya ya. Nah, ini kondisinya waktu itu si bapak ini gini,
tegangan listrik di rumahnya itu nggak stabil ya kan. Sehingga tadi ya ini juga dengan melakukan hal seperti ini malah bisa menyebabkan tegangan listrik nggak stabil ya. Karena arus balik dari fase ya dia melewati tanah ya, nggak langsung ke kabel ya. Kalau netral, kalau pakai kabel netral kan dia hambatannya kecil ya, bisa langsung ke trafo ya, bisa langsung lari ke trafo tanpa hambatan. Tapi karena dia ditanahkan ya, dia melewati tanah yang impedansinya lebih gede ya, impedansi atau hambatannya lebih gede sehingga menyebabkan tegangannya nggak stabil dan si lampu berkedip-kedip, terus alat listriknya juga bisa rusak dan sebagainya dan sebagainya. Nah, di kasusnya seperti itu, tegangannya nggak stabil, akhirnya si bapak-bapak itu nanya ya kan, katanya oh itu groundingnya kurang dalam ya kan. Dia walaupun dia nggak ngerti listrik, dia coba-coba nih. Jadi coba-coba didalamin groundingnya, oh ternyata nggak kesetrum ya kan. Ini ternyata nggak kesetrum. Sebenarnya dia ini walaupun nggak kesetrum ada arus yang mengalir ke tubuh si bapak ini ya, walaupun kecil lah. Kalau kita runut ya aliran arusnya dari sumber listrik ya, dari trafo ya masuk ke stop kontak lalu ke beban gitu kan, terus ke kabel grounding nih, ke kabel netral ya yang sebenarnya digroundingkan ya kan. Ya ini kabel netral yang dari PLN diputus ceritanya di sini ya. Ini aliran arus di sini bercabang ya. Satunya itu ya langsung masuk ke tanah ya melalui kabel grounding ini ya. Kabel grounding dan batang besi yang ditanahkan ya terus lari ke trafo ya. Aliran arus yang kedua itu sebenarnya melewati ya, tubuh si bapak-bapak ini. Ya, cuman karena hambatan di tubuh bapak-bapak ini dia cukup besar ya karena mungkin dia kering ya kondisinya, arus mengalir lebih tinggi ke arah sini ya kan. Yang ke arah sini kecil, si bapak-bapak ini nggak kesetrum ya. Dia coba dalemin, ternyata mentok batu. Wah, akhirnya dia punya pikiran untuk mindahin si besi ini ya, dipindahin titiknya ya. Dia coba angkat seperti ini. Set. Nah, ketika terjadi hal seperti ini, kita lihat ya. Ketika sebelum diangkat, dia ada dua jalur. Satu jalur ke sini ya, jalur balik ke trafonya. Satu jalur ke sini, satu jalur ke tubuh bapak ini. Arus yang ke tubuh bapak ini kecil. Ketika diangkat, kita lihat. Jalur cuman ada satu ya, yaitu yang melewati tubuh bapak ini ya. Jadi dari si besi ini ke tubuh bapak ini baru balik ke trafo ya. Nah dengan keadaan seperti ini arus yang besar dia mengalir melewati tubuh bapak ini ya. Artinya apa ya, bapak-bapak ini ya akhirnya apa, akhirnya ya kosong ya tubuhnya ya, dan akhirnya meninggal ya seperti itu ya. Jadi teman-teman harus menghindari hal-hal yang seperti ini ya. Jadi ya dalam tanda kutip nyolong-nyolong listrik, terus juga ya melakukan hal-hal yang tidak standar, yang tidak diatur di PUIL dan sebagainya ya. Karena ya jangan macam-macam dengan listrik ya, karena ilmu listrik itu kompleks dan tidak sesederhana yang kita lihat ya. Ya karena memang listrik juga tidak terlihat kan, dan makanya teman-teman tuh harus hati-hati ya kalau melakukan hal-hal yang di luar standar ya. Apalagi kalau teman-teman nggak begitu tahu atau nggak begitu paham tentang ilmu listrik ya. Karena ya beberapa keadaan kayak misalkan netral yang tadinya tidak bertegangan bisa jadi bertegangan kan. Terus juga kabel grounding ya seperti ini yang tadinya untuk safety ya, karena disalahgunakan lah, bukannya menjadi untuk menambah faktor keamanan bagi teman-teman gitu kan, tapi malah menjadikan faktor bahaya bagi teman-teman ya, sehingga bisa menyebabkan bahkan kematian seperti ini ya. Ya, oke. Jadi saya pikir cukup sekian ya tentang sesi video Q&A kita kali ini dengan tema kabel fasa netral dan ground, dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.